Kita sekalian shalom. 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 Puji Tuhan, kita masuk dalam minggu yang ketiga ya. Bapak Ibu Saudara, bulan yang ke-10 tentu sudah mendekati Natal. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya sudah cerita kepada saudara bahwa saya sudah bersaksi kepada saudara, Tuhan Yesus secara ajaib itu memberkati saya, menyembuhkan saya, dan secara total Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namanya manusia. Saudara, 3 tahun yang lalu, 2 bulan, 2 tahun 9 bulan, saya diponis dokter itu kena batu empedu dengan batu empedu besarnya 1,48. Di rumah sakit awal Prospanam saya didiagnosa itu. Dan saya karena kurang percaya, saya pergi lagi ke rumah sakit Sapira. Saudara, dokter Faisal waktu itu yang memeriksa saya. Dan sama saudara, hanya perbedaan batunya. Di rumah sakit Sapira batunya 1,38 cm saudara. Hanya perbedaan 0,1 saudara. Hanya perbedaan itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah bilang saya terima kesembuhan itu, tetapi saya tidak percaya. Saudara, kemarin Pak Nenggolan ngajak saya ke rumah sakit untuk cek matanya. Sudah. Ini bayangkan begini saudara, seperti doa tadi, pendeta dia berdoa, padahal yang dia doakan itu siaran ulang. Harusnya siaran ulang tidak akan bisa mengubah kenyataan, tapi di doa pendeta dia hanya menyaksikan di TV, menang siaran ulangnya, tapi tidak mengubah kenyataan. Saudara. Nah, saya pergi dengan Pak Nenggolan waktu itu, saudara. Terus saya telepon Ibu Gembala, saya bilang begini, saya tolonglah kalau memang dikasih surat rujukan, minta dulu rujukan, aku mau cek badan saya. Saya bilang sudah. Langsung Ibu Gembala mungkin dengan nada kesal mungkin saudara ya, tapi mungkin saya percaya sudah cita dia. Saudara, langsung dia pergi saudaraku, saya sudah ada di rumah sakit. Saudara, saya sudah ada di sana. Baru saudara dia kirimlah surat rujukan. Lalu saya mendaftarkan diri. Begitu saya mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara, itu Pak Nenggolan masih ada saksinya. Begitu saya mendaftarkan diri, saya diperiksa kurang lebih setengah 2. Saudara, begitu saya diperiksa, Bapak apa keluhannya ini Pak? Sudah berapa lama? 2 tahun 9 bulan. Apa gejalanya gini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu pertama saya didiagnosa penyakit itu, saudara yang terkasih, dokter bilang begini, Pak, itu saluran empedu itu lubangnya paling cuma 1 jarum. Tidak akan mungkin bisa itu menghancurkan batu empedu yang sudah hampir 1,5 cm. Itu dokter dulu yang bilang saudara. Jadi di kantung empedu dari liver itu lubang untuk cairan empedu keluar masuk itu hanya 1 jarum, kurang lebih kira-kira begitu saudara. Dan tidak akan pernah mungkin batu empedu itu bisa keluar dari situ. Lain dengan ginjal katanya, karena ginjal dia punya saluran agak besar, saudara. Lalu singkatnya jam 1:30 saya diperiksa. Dokter tanya sama saya, Bapak susu makan terakhir jam berapa? Jam 7:30. Saya bilang sama dokter, oke, berarti bisa hitung dia 7:30 sampai 1:30. Sudah cukup memungkinkan saya untuk bisa di USG Bapak Ibu Saudara. Lalu begitu dia USG saya Bapak Ibu Saudara, di mana sakit Pak? Di sini. Kadang sakit dokter di sini. Terus perasaan mana? Dicek semua saudara. Dan dia bilang begini kepada saya. Sepengetahuan saya diagnosa Bapak, saya melihat tidak ada batu di kantong empedu. Saudara, waktu mendengar itu
Saudara, air mata saya menangis. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku kurang percaya kepada. Tapi saya bilang sama dokter sekalian, dok, masa sih gak ada lagi batunya? Saya bilang, 2 tahun 9 bulan loh. Lalu dokter dengan cermat, saudara, sekali lagi dia apakan saudara, dan dia berkata, Pak, bersih, paling hanya lambung bapak gastritis, katanya. Saudara, kadang-kadang kita seperti pendeta, kenyataan sudah real, tapi kita ingin mengubahnya, dan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Begitu juga sebaliknya. Saudara, hidup kita harusnya hidup karena iman. Kenapa? Karena iman berbicara begini, hari ini keadaanmu tidak baik, tetapi imanmu bilang keadaanmu pasti baik. Saudara, itu yang harus dipahami dulu sebagai orang Kristen. Hari ini kita berkata keadaanku tidak baik-baik saja, itu harus kita akui. Saya saja sama ibu gembala itu saya bilang gini, memang sih mulai hari Senin, padahal saya waktu itu berobat, saudara. Saya berobat itu hari Sabtu, dan dokter suruh saya apa? USG ulang seminggu kemudian. Tapi hari Senin itu saya bilang sama ibu gembala, perut saya sih sudah adem, tidak ada apa-apa lagi. Sepertinya saya enggak terjadi apa-apa, saudara. Tapi itu saya terima. Kenapa? Begitu terakhir, begitu hari Sabtu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bangunkan saya jam 3 pagi. Dia bangunkan saya jam 3 pagi, saya berdoa. Biasanya waktu saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, setelah pujian penyembahan, saya nyanyi satu lagu. Entah tanpa sadar saya nyanyi, curahkanlah kuasa. Begitu saya dengar, mujizat terjadi di tempat. Kuping saya dengar mujizat. Begitu sudah. Saya dengar itu, saya dalam keadaan kuasa. Langsung saya angkat tangan saya tinggi, saya pegang dengan tangan kiri dengan sebelah kanan saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, Kau tahu yang terbaik. Karena apa, saudara? Saya sama dokter Abdul, saya ngomong sama dia begini, Dok, saya paling takut dioperasi. Ternyata Tuhan tahu keluhan saya, saudara. Tuhan tahu saya takut dioperasi. Saya sampai ngomong sama dokter itu, dia ngomong sama saya, Pak, cari rumah sakit yang bisa Bapak dioperasi laparoskopi atau sayatan kecil. Itu akan membantu Bapak dan Bapak tidak akan stres. Baik dokternya sudah, tapi ternyata Tuhan dengar, ini hamba enggak siap dioperasi, berarti aku saja yang operasi, kata Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang itu, saudara. Mengubah air menjadi anggur. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari sama-sama buka. Yohanes yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ini krisis, saudara. Ya, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, hari ini kita bicara tentang ubah air menjadi anggur. Ubah sesuatu yang biasa itu menjadi luar biasa. Bukan berarti saudara itu mampu. Saya katakan tidak. Bukan berarti saudara itu bisa super power. Saya katakan tidak. Bukan berarti kau adalah orang yang berkuasa. Tidak, saudara. Kita bukanlah orang yang berkuasa. Kita bukanlah orang yang mampu melakukannya, saudara. Tetapi apa yang Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara, jika engkau percaya kepadaku, maka kau akan bisa melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan lebih dari itu, engkau bisa melakukannya. Yesus pun berkata demikian, apa yang kau ikat di bumi itu akan terikat di surga. Apa yang kau ikat di surga itu terikat di bumi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan kasih ruang bagi kita. Ruang apa? Ruang untuk mengubah keadaan yang tidak biasa menjadi luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang biasa-biasa saja menjadi di atas logika dan pemikiran kita. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di Kanaan, di Kana, Bapak Ibu Saudara. Yesus menjumpai orang pesta, dan orang pesta itu tidak tahu kalau dia kehabisan anggur. Orang pesta itu tidak tahu kalau hari itu dia krisis. Bisa dibayangkan nggak, saudara? Kalau hari itu, kalau yang punya pesta tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa pesta tersebut kehabisan anggur, sementara orang sedang melakukan pesta, tapi tidak ada yang tahu, saudara. Hanya pelayan-pelayan pesta yang tahu mereka kehabisan anggur. Pelayan semua panik, pelayan-pelayan bingung bagaimana caranya supaya mereka bisa membuat stok banyak sampai pesta selesai, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Maria, ibu Yesus, dia ngomong begini. Dia nggak bilang Yesus, dia nggak bilang nak gitu. Dia bilang begini, Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus ngomong apa, Bapak Ibu Saudara? Dia bilang, ibu, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba itu bisa bicara. Mungkin di masa itu belum musim buah anggur. Waktu Yesus ngomong belum tiba waktunya, mungkin pada saat itu orang susah untuk cari anggur, saudara. Dan kalau dipaksakan, mungkin membutuhkan waktu agak sedikit lama. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Maria. Hei pelayan, dengar baik-baik. Apapun yang dikatakan oleh Yesus, ikuti saja. Maria tidak bilang engkau akan melihat anggur akan berlimpah. Tidak. Maria tidak ngomong engkau akan lihat bagaimana nanti Yesus melakukan mujizat. Tidak, saudara. Tapi apa yang dikatakan Maria, itu dikatakan apapun yang dikatakan Yesus, dengarkan dan lakukanlah. Tapi kita akan belajar di situ, saudara. Yang hari ini mau saya sampaikan adalah begini. Kadang-kala dalam hidup ini, saudara, kita perlu mengubah sesuatu yang biasa. Kadang-kala di dalam hidup ini kita perlu mengubah sesuatu yang hari ini mungkin menurut kita itu, Tuhan, apalah artinya air? Cuma biasa
sudah pernah alami mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengubah air menjadi anggur itu susah, tidak akan mungkin bisa, karena kita adalah manusia biasa. Pak, itu kan Tuhan. Tuhan itu ajaib, bisa melakukan hal yang lebih besar. Betul Bapak Ibu Saudara, saya katakan Tuhan. Dan kalaupun keadaanmu engkau ubah, bukan engkau yang mengubah keadaan, saya pun percaya hari ini yang menyembuhkan saya bukan saya. Walaupun saya tumpang tangan, walaupun saya berdoa sudah hampir 3 tahun saya berdoa, tapi yang saya percaya sampai hari ini bukan saya yang sembuhkan diri saya, tetapi soal Yesus. Kita itu manusia biasa, saudara, tapi Yesus katakan kalau engkau percaya. Ayatnya di mana itu Bapak Ibu Saudara? Ayatnya, kalau engkau percaya, katanya Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes. Coba buka Yohanes. Yohanes 14 ayat 12. Wow, kita sudah jam 12 kurang seperempat, padahal kita mau perjamuan kudus dengan cepat. Yohanes 14 ayat 12. Yuk bantu saya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Dilupakan aku nanti bertanya. Ya, terima kasih. Perhatikan saudara, jika engkau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan hal-hal yang besar. Pertama dari apa? Yang sama yang aku lakukan. Perhatikan itu. Engkau akan melakukan hal-hal yang besar yang sama yang aku lakukan. Kenapa begitu saudara? Karena Yesus ngomong begini, aku kerjakan hari ini apa yang aku kerjakan, karena aku duluan melihat Bapa yang mengerjakan. Itu kata Yesus. Dengar saudara apa yang saya bilang. Yesus katakan begini, aku pun mengerjakan yang kukerjakan hari ini, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang buta, membuka mata orang, membuka mulut orang untuk berbicara, membuat orang berjalan, pendarahan yang disembuhkan, kanker dan sebagainya, saudara. Itu Yesus lakukan. Dan Yesus bilang apa? Aku lakukan itu karena Bapa yang sudah melakukannya dahulu. Artinya ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada to be continue, keberlanjutan kuasa yang terimpartasi. Dan Yesus pun katakan hari ini, kalau engkau percaya kepadaku, katanya saudara, kalau kau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan yang pertama, sama yang kulakukan. Apa yang sama yang dilakukan oleh Yesus? Menyembuhkan orang sakit. Terus apa lagi Bapak Ibu? Yang Yesus lakukan apa di dunia ini? Tapi ngomong-ngomong, Yesus ngomong Bapa, dia melihat Bapa melakukan mujizat itu di mana, saudara? Ayo, satu orang yang bisa saya kasih duit 100.000, nanti balikin lagi 200 sama saya. Ayo, saudara. Ngomong-ngomong, Yesus melihat Bapa melakukannya di mana? Ayo, yang sudah ikut PA, saya tanya Pak. Yang sudah ikut PA. Bukan seorang guru penerangan. Yesus melakukan mujizat itu karena dia melihat Bapa melakukannya. Terus Bapa melakukannya di mana? Di surga. Di surga nggak ada manusia, Pak. Di mana, Pak? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Yesus melakukan di mana? Ada yang tahu?
waktu Yesus membagikan roti 5.000 orang, saudara, waktu Yesus membagikan roti 5.000 orang, dia berkata begini, kan sama, aku melakukan karena Bapa sudah pernah melakukannya. Berarti Bapa juga sudah pernah membagikan roti lebih daripada 10 orang dengan roti yang sedikit. Di mana? Wah, ini kalau PA kita kayaknya nilainya 0 semua nih, saudara ya. Nilainya 0. Sudah di dalam perjanjian lama. Nanti saudara lihat di sini bagaimana Elisa dipakai untuk Allah untuk membagi makan orang kurang lebih 200 orang dengan beberapa roti di dalamnya. Sudah. Berarti Yesus ada bersama Allah di dalam perjanjian lama. Dia melihat bagaimana Allah melakukan mujizat, lalu dia pun melakukan hal yang sama. Dia percaya kepada Bapa, maka dia melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Begitu juga di dalam Yohanes 14 tadi, saudara. Yesus katakan, jika engkau percaya, berarti saudara untuk mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, maka engkau butuh kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Yesus, supaya engkau mampu melakukan hal-hal di luar dan logika pikiran kita sebagai manusia. Kita itu bukan super power, saudara. Jangan saudara pikir nanti ada Benny datang, dia sebutkan orang, saudara bilang Benny hebat. Tidak ada Benny hebat. Atau saudara bilang Paul Yogicho hebat. Tidak ada Paul Yogicho hebat, saudara. Tapi karena dia percaya bahwa Yesus tidak akan mempermalukan dia, maka dia menjamah orang sakit, maka orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Berarti kita perlu melakukan apa yang Yesus lakukan. Ada 2 poin dengan cepat yang mau saya sampaikan untuk kita bisa mengubah anggur, mengubah air, mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes tadi, perhatikan dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya dengan cepat. Berarti hari ini Bapak Ibu yang ke pasar agak terlambat sedikit ya. Ada kayak ke pasar, ada sih jemaat kita 1 orang nih ya yang ke pasar. Haleluya. Perhatikan Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ayat 7. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau itu daripadaku? Saatku belum tiba, kata Yesus. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Perhatikan, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Perhatikan ayat yang ke-7. Tadi Yesus bilang ini, Maria, Ibu Yesus bilang ini, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah, lakukan. Lalu Yesus ngomong begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Langkah yang pertama untuk mengubah keadaanmu yang mungkin biasa hari ini untuk menjadi yang luar biasa, maka langkah yang pertama, nantikanlah rema. Sekali lagi, nantikanlah rema. Ini yang pertama, penting. Terima rema. Rema itu bicara firman. Rema itu berbicara begini, saudara. Perbedaan firman dengan rema itu begini. Saudara sama-sama dengar khotbah hari ini. Nih saudara, saudara sama-sama dengar khotbah hari ini, tapi tidak semua orang akan terima rema. Sekali lagi saya bilang, saudara dengar khotbah hari ini, tapi belum tentu semuanya terima rema. Kenapa? Karena yang pertama mungkin yang kau terima adalah logos, pengetahuan tentang Alkitab. Tetapi rema itu berbicara tentang firman yang hari ini seolah-olah tertusuk di dalam dirimu. Itu rema. Saudara, makanya dari 700 jiwa yang hadir, ini saudara, 700
700 jiwa yang hadir, mungkin nanti yang dapat rema firman Tuhan yang memberkati saudara itu paling 7 atau 70 orang atau 17 orang atau berapa. Tidak semua. Karena nanti orang yang dengar firman Tuhan ada yang tidur, ada yang bengong, ada yang buka HP. Saudara, kan begitu? Kalau orang seperti itu, yakinlah saudara, tidak akan pernah dapat rema. Paling logos, dan logos itu hanya memuaskan pikiran saudara. Logos itu memuaskan otakmu. Contohnya apa? Contoh begini, ini contoh logos. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah logos. Waktu kau dengar tentang Kejadian 1 pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum dalam samudra raya dan roh Allah yang melayang di atas permukaan air. Saudara, itu adalah logos. Engkau tahu di awal permulaan penciptaan manusia itu ada roh Allah, berarti logos. Dia memenuhi otak saudara. Tapi kalau rema itu berbeda, saudara. Nah, yang perlu kita tangkap dari firman logos itu adalah rema. Sekali lagi, yang perlu engkau tangkap dari firman Tuhan setiap minggu itu adalah rema. Makanya orang yang dengar firman, kalau dia dengarnya dengan sungguh-sungguh begini saudara, dia dengar. Terus tiba-tiba ada satu kata yang kena di hatimu, berarti dia sedang kasih rema saudara. Nah, ini yang pertama saudara. Untuk bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, mengubah air hidupmu yang gak berharga, yang gak bernilai tadinya, menjadi sesuatu penuh dengan kemuliaan Allah, maka yang pertama adalah nantikanlah rema. Pelayan itu saudara, dia gak langsung cedok itu air, udah. Tapi setelah Yesus ngomong, ambilkan pelayan, cedok dan kasih sama orang. Lalu itu pelayan kasih saudara. Dia nggak akan cedok itu air sebelum Yesus suruh. Dia nggak akan bawa itu air sebelum Yesus suruh. Berarti penting saudara menanti rema dari Tuhan. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun kehidupanmu, nantikanlah rema. Jangan bertindak sebelum rema engkau terima dari Tuhan. Satu contoh saya kasih begini. Ketika Petrus, Bapak Ibu Saudara, dia bersama dengan murid-murid Yesus yang lain, dia ada di tengah laut di ombak ambing, dan Alkitab katakan apa? Perahu mereka hampir karam. Lalu Yesus datang di tengah-tengah gelombang. Yesus datang. Orang berkata, itu hantu. Enggak, itu Yesus katanya. Saudara, ada yang berkata Yesus hantu, ada yang berkata Yesus Tuhan. Artinya apa? Seringkali kalau engkau dalam posisi sedang dalam kekacauan yang apapun, engkau akan melihat kadang-kala Yesus bukan pertolongan, tapi Yesus adalah sebuah ketakutan. Tapi bukan itu poin yang mau saya bagikan kepada saudara. Waktu Yesus ada di tengah jalan, dia berjalan di atas laut. Petrus lihat itu adalah Yesus. Saudara, Petrus ngomong gini, Tuhan, jikalau engkau itu, suruhlah aku datang kepada. Dia tak langsung jalan, saudara. Dia tunggu dulu rema, dia tunggu dulu Yesus berfirman. Setelah Yesus berkata, Petrus, datanglah kemari. Setelah dia terima dari Yesus bahwa Petrus harus datang, dan pada saat dia melangkahkan kaki berjalan, Alkitab berkata berjalan beberapa langkah, dan Petrus tidak tenggelam. Dia ada di mana? Dia berjalan di atas air. Kenapa saudara? Karena dia menangkap rema dari Tuhan. Datanglah Petrus, kau tidak akan tenggelam. Mungkin bahasanya begitu, bahasa yang dia tangkap. Yesus tidak bilang datanglah Petrus, kau tidak tenggelam. Enggak. Tapi dia berkata apa? Datanglah. Maka saat dia datang, begitu saudara. Air, benda cair yang harus bertemu dengan benda padat harusnya membuat kakinya tenggelam.
Tapi hari itu kaki Petrus tidak tenggelam. Kenapa? Karena dia tangkap rema, dia terima rema firman Tuhan, saudara. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua ingin menyeberang Sungai Yordan, saudara, waktu Yosua ingin menyeberang Sungai Yordan, Allah berkata kepada Yosua, Yosua, 4 orang yang aku harus membawa tabut perjanjian, mereka harus ada di depanmu, dan mereka harus pertama sekali yang menginjakkan kakinya di Sungai Yordan. Saudara lihat, Yosua nggak langsung turun ke Sungai Yordan untuk berjalan. Enggak. Sungai Yordan dahulu dengan Sungai Yordan sekarang berbeda, saudara. Sungai Yordan sekarang, Bapak Ibu Saudara, sudah cetek airnya. Kalau dulu masih dalam, saudara. Itu kata para arkeolog, saudara. Jadi Yosua nggak langsung turun ke sungai itu, enggak. Tapi dia sudah dapat rema, dia sudah terima firman Tuhan. Lalu dia ngomong kepada para pembawa tabut perjanjian, hai para imam tabut perjanjian, engkau harus ada di depan kami terlebih dahulu, dan engkau harus berjalan terlebih dahulu. Sebab ingatlah kata firman Tuhan. Itu kata Yosua, ingatlah kata firman Tuhan. Begitu kakimu pertama sekali menginjakkan air di Sungai Yordan, maka air itu langsung terbelah menjadi 2. Itu kata Yosua kepada orang yang membawa tabut perjanjian. Jadi saudara, dia pakai begini, saudara. Jadi tumitnya, jadi ujung jempol kaki, saya contohkan begini. Begitu dia menyentuh gitu, langsung terbelah. Kenapa, saudara? Apakah mereka yang hebat? No, karena mereka sudah terima rema dari Tuhan. Apakah Yosua yang hebat? Bukan, tapi karena mereka sudah terima, sudah tangkap itu rema dari Tuhan. Maksud saya, Bapak Ibu Saudara, keadaan kita pun bisa berubah. Maksud saya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengubah keadaan kita lebih dari air yang biasa tadi. Air yang biasa melambangkan keadaan yang mungkin biasa-biasa saja. Air yang biasa itu mungkin melambangkan keadaan kita yang mungkin gak bisa diubah dengan apapun, saudara. Tapi kita bisa mengubahnya dengan apa? Tangkap rema dan bertindaklah dengan rema itu, saudara. Kadang-kadang kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang kita bekerja dengan kemampuan kita sendiri. Kita bikin usaha kita pakai kemampuan pilih kita pakai semuanya, kita bilang Tuhan, kok semuanya sudah mentok. Berarti kalau itu mentok, engkau tinggal tunggu 1 hal, yaitu rema dari Tuhan. Engkau sudah pindah ke sana, engkau sudah pindah ke sini, engkau sudah pindah ke sana, semuanya sampai orang itu kita sebagai kontraktor. Apa itu kontraktor? Orang yang kontrak. Engkau sudah bilang, Pak, aku sudah pakai ini, Pak, aku sudah pakai ini, Pak, aku sudah ini. Berarti yang kurang adalah rema. Tangkap rema dan berjalanlah dengan rema dari Tuhan. Sudah, itu penting. Ketika Daud ingin berperang melawan orang Filistin, Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud lakukan? Setiap dia ingin berperang, dia tanya dulu Tuhan, Tuhan, bolehkah aku berperang melawan Filistin? Lalu Tuhan ngomong, bolehkah? Tapi semua tentara-tentara bilang, dengarkan Daud, kemarin kita baru dipukul kalah oleh mereka, kemarin kita baru diluluh-lantakkan oleh mereka. Mengapa sekarang kau suruh lagi kami harus berperang? Di dalam keraguan Daud, dia tetap memanggil Tuhan. Dia tetap bertanya, Tuhan, orang Israel dan seluruh panglimaku berkata bahwa mereka cium hati dan ragu-ragu untuk melawan orang Filistin. Tapi sekali lagi bertanya kepada Tuhan, apakah aku boleh berperang melawan orang Filistin? Lalu dia dapat rema dari Tuhan. Tuhan ngomong kepada Daud, berjalanlah sebab aku yang ada di depan. Pada saat mereka berjalan, kekalahan mereka dahulu dibayar oleh pembalasan mereka kemudian. Kenapa? Karena mereka tangkap rema dari Tuhan.
Saudara, kita perlu bergerak sesuai dengan rema Tuhan. Kita perlu berjalan mengatasi keadaan kita sesuai dengan rema Tuhan. Kita boleh pakai pikiran kita untuk hitung-hitungannya, silahkan. Kita boleh pakai kalkulasi matematika kita, silahkan. Kita boleh pakai semua nasihat dari manapun, silahkan. Tapi terpenting adalah nantikan rema Tuhan. Seketika kita dapat rema yang daripada Tuhan, kau tangkap itu dan mulailah berjalan sesuai dengan rema, maka air itu akan bisa berubah menjadi anggur. Amin, saudara. Itu yang pertama. Satu lagi ya saudara ya, satu lagi yang kedua, terakhir, saudara. Terakhir ya, oke saudara. Ini 1 menit saja kalau ini terakhir. Ayatnya yang ke-6, silakan Pak bantu saya ayat 6 dengan cepat. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Iya, puji Tuhan. Di situ ada 6 tempayan. Yang kedua, air itu harus disediakan tempatnya, saudara. Sekali lagi, air itu harus ada tempatnya. Dan saya mendefinisikan yang kedua adalah engkau perlu wadah iman. Sekali lagi, untuk mengubah air menjadi anggur dalam kehidupanmu, maka engkau perlu wadah iman. Menaruh setiap masalahmu dalam wadah imanmu, menaruh setiap problem pergumulanmu di dalam wadah imanmu. Kalau kau hanya taruh di pikiranmu, engkau akan gila sebentar. Enggak mungkin selama-lamanya, saudara. Tapi kau perlu taruh di dalam wadah imanmu, saudara. Alkitab kita berkata dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang kau harapkan tetapi belum terlihat. Sesuatu yang kau harapkan dari kenyataan hidupmu tidak mungkin berubah, tetapi dengan imanmu, saudara, itu bisa berubah. Saya kasih contoh, saya selalu ulang-ulang ini, saudara, karena ini penting. Saya kasih contoh, ketika Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ketika Lazarus dikatakan ini, Tuhan, Lazarus sudah mati. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Bukan, Lazarus sedang tertidur. Perhatikan apa yang saya katakan. Waktu semua orang berkata, Tuhan, Lazarus sudah sakit keras dan dia mati. Tapi Yesus bilang apa? Tidak, Lazarus bukan mati, dia sedang tertidur. Itu bahasa Yesus yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus ingin membangkitkan anak Yairus, saudaraku, orang berkata, Tuhan Yesus, gak usah kau jauh-jauh datang lagi ke sana, sebab anak Yairus sudah mati. Lalu Yesus bilang apa? Anak Yairus tidak mati, tapi tidur. Yang pertama tadi tertidur. Kenapa tertidur? Karena dia sudah 4 hari mati. Berarti dia tertidur dulu, di lama tidurnya. Sudah. Tapi waktu ngomong sama anak Yairus, saudara, dia tidur karena baru sebentar mati. Sudah. Saya mau tanya kepada kita, coba lihat apa yang dikatakan Yesus. Di dalam kenyataannya, itu orang sudah mati, tapi dalam logika imannya, wadah iman Yesus, Lazarus itu tidur. Orang sakit itu, anak yang sudah mati itu sedang tidur. Perhatikan saudara, dalam kenyataan hidupnya itu sudah mati, tetapi di dalam pikiran Yesus dia tahu itu orang sedang tidur. Mana lebih mudah membangkitkan orang tidur atau membangkitkan orang mati? Lebih mudah membangunkan orang tidur, saudara. Betul nggak, saudara? Itu logika. Jadi untuk mengubah keadaan air menjadi anggur, saudara perlu wadah iman, saudara. Dan sayangnya saya katakan, saudara, iman itu hanya ada ketika engkau dengar firman Tuhan.
Halo, iman itu hanya ada ketika kau dengar firman, bukan dengar TikTok, bukan dengar yang lain sudah, tapi dengar firman. Roma 10 ayat 17, boleh bantu Pak? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Perhatikan sudah, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti sudah, waktu engkau menaruh dalam wadah imanmu setiap masalah yang hari ini nggak bisa berubah dengan seluruh kemampuan kita, kau perlu taruh dalam wadah iman. Dan saat kau mulai taruh dalam wadah iman, maka langkah yang pertama apa? Buatlah sesederhana mungkin masalahmu sudah menjadi masuk akal. Orang mati masuk akal tidak sudah? Tidak masuk akal. Tapi kalau orang tidur bisa masuk akal? Masuk akal. Kalau orang mati kau taruh menjadi orang tidur di otakmu, maka dalam pikiran kau perlu membangunkan dia, bukan membangkitkan dia. Betul? Itu yang harus dilakukan. Berarti kalau engkau sedang punya masalah terbesar dalam hidupmu, ringankan masalahmu dalam otak dan pikiranmu. Itu sudah. Waktu kita punya masalah yang begitu berat, kita berkata, Tuhan, gunung Himalaya pun tidak bisa menggambarkan begitu besarnya masalah hidupku. Saya katakan kepada saudara, mungkin kita punya iman sebesar gunung sudah, tapi perkecil dia dengan zoom iman sudah. Jangan kau buat dia besar. Waktu kau membuat dia lebih besar, kau zoom dengan sebesar-besarnya, maka Yesusmu tidak akan pernah terlihat di sana. Tapi waktu kita mau men-zoom sekecil-kecilnya, maka Himalaya yang begitu besar akan terlihat indah dengan pemandangan di sekelilingnya. Itu bahasa saya sudah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kau perlu wadah iman dalam dirimu. Taruh setiap masalahmu, taruh setiap pergumulanmu, apapun itu sudah taruh. Baru di dalam pikiranmu perkecil dia, supaya dengan itu engkau mulai melakukan hal-hal yang engkau terima dari tema firman Tuhan. Jadi yang kedua tadi, engkau perlu wadah iman. Dan sayangnya wadah iman itu hanya bisa ada ketika kau dengar firman. Semakin kau dengar firman, maka semakin imanmu tumbuh. Semakin kau dengar firman, kata firman Kristus di situ bicara yang diurangi. Artinya kau bukan sembarangan dengar firman. Sudah. Ada orang cuma dengar firman asal-asalan saja. Nah, bukan seperti itu. Firman Kristus kan gitu kan, bahasa dulu dan ditutup ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kristus itu bicara yang diurapi. Berarti firman yang kau dengar setiap minggu adalah firman yang harus diurapi oleh Allah, sehingga firman itu menjadi rema dalam hidupmu dan menumbuhkan iman. Itu luar biasa. Alkitab kita berkata apa? Orang percaya hidup